Di sini saya akan menjelaskan definisi Al-Fatihah Reflection Therapy ya. Jadi yang dimaksud dengan Al-Fatihah Reflection Therapy adalah upaya untuk mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku disfungsional individu. Apa maksudnya disfungsional? Yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku yang mengganggu, baik mengganggu kehidupan keseharian, bisa jadi mengganggu pengembangan dirinya, mengganggu hubungannya dengan orang lain, mengganggu urusan dengan pekerjaannya, atau mengganggu urusan dengan pendidikannya. Nah, dengan cara apa mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku individu ini? Dalam Al-Fatihah Reflection Therapy, kita melakukan upaya dengan cara memikirkan. Memikirkan itu maksudnya mentadaburi, ya. Kemudian membacakan atau resitasi, dan menerapkan ayat-ayat Al-Fatihah. Ya. Itu dari saya sendiri, Saktiono B. Purwoko, tahun 2013. Ya, kalau Anda lihat dari definisinya, maka saya adalah penemu dari Al-Fatihah Reflection Therapy. Bukan berarti yang menemukan surat Al-Fatihah, bukan itu maksudnya ya. Tapi yang menemukan teknik-teknik bagaimana menghayati makna Al-Fatihah agar memulihkan jiwa. Atau dalam hal ini adalah mental. Ya. Nah, sehingga dari definisi ini, saya mengkhususkan Al-Fatihah Reflection Therapy untuk penyembuhan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, yaitu dalam hal ini mental. Mungkin sebagian orang sebelumnya berasumsi bahwa apakah kemudian Al-Fatihah itu dibacakan ke sebuah gelas yang berisi air kemudian diminumkan? Cara dalam Al-Fatihah Reflection Therapy tidak seperti itu ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih cara-cara menghayati makna Al-Fatihah yang kemudian harapannya bisa membuat penyakit-penyakit yang ada di dalam dada itu berkurang atau mungkin hilang ya. Nah, sebagai seorang akademisi, tentu saya perlu melakukan penelitian tentang sejauh mana teknik-teknik ini bisa digunakan untuk masalah-masalah mental. Nah, ada 2 jurnal yang berkaitan dengan Al-Fatihah Reflection Therapy. Yang pertama adalah Jurnal Psikologi Indonesia yang terbit tahun 2012. Judulnya itu Pengaruh Restrukturisasi Kognitif Melalui Al-Fatihah terhadap Penurunan Derajat Stres pada Penderita Demam Rematik dengan Gejala Korea. Well, gejala Korea ini bukan gejala Korea K-pop ya. Beda. Gejala Korea dalam hal ini adalah penyakit yang dimana ketika dia mengalami stres, yang kemudian penyakit tersebut mengganggu sistem imunnya, sehingga sistem imunnya itu menyerang dirinya, menyerang tubuhnya sendiri. Yang dampaknya pada orang ini adalah membuat sistem saraf di otaknya itu, di bagian motoriknya itu terganggu. Apa yang terjadi ketika bagian motoriknya terganggu? Motorik itu diperlukan untuk otot-otot, ya. Nah, ketika saraf yang mengatur kontraksi otot itu terganggu, dia kesulitan dalam bernafas. Akibat kesulitan bernafas, dia sesak napas, asupan oksigen ke dalam tubuhnya kurang, ke dalam otaknya kurang, akhirnya dia bisa pingsan. Nah, tujuan Al-Fatihah Reflection Therapy dalam penelitian ini adalah bagaimana agar dia ketika mengalami stres atau distress dalam hal ini, kita counter dulu dengan memahami makna-makna Al-Fatihah sehingga kadar stresnya berkurang dan gangguan fisiknya itu tidak terjadi. Nah, kemudian pada tahun 2013 saya menyempurnakan penelitian saya sebelumnya ya, dengan bahasa yang baru yaitu terapi refleksi Al-Fatihah atau bahasa Inggrisnya adalah Al-Fatihah Reflection Therapy. Nah, ini merupakan jurnal kunci atau jurnal utama pada saat saya menyatakan diri bahwa saya sebagai penemu teknik ini, yaitu Al-Fatihah Reflection Therapy. Jurnal ini dikeluarkan oleh Psikologika, jurnal dari Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Dari sini mungkin ada yang lulusan dari UII Jogja, ya. Nah, dikeluarkan pada tahun 2013 ya. Jadi ini memang Al-Fatihah Reflection Therapy ini secara resmi, secara ofisial itu muncul pada tahun 2013 dan ini adalah jurnal kuncinya ya. Nah, ketika tadi kita memahami definisi Al-Fatihah Reflection Therapy, maka pada saat proses terapinya
itu ada 3 cara. Ya. Yang pertama adalah restrukturisasi kognitif, yaitu mengubah pola pikirnya, simpelnya sih seperti itu. Dari pikiran yang disfungsional menjadi fungsional. Dari pikiran yang mengganggu menuju pikiran yang lebih adaptif atau yang lebih realistis. Ya. Kemudian berikutnya adalah dengan membacakan ayat, yaitu dengan membacakan surat Al-Fatihah dengan volume suara yang cukup bisa didengar. Dalam hal ini, istilah lainnya adalah resitasi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tugas perilaku. Tugas perilaku di sini maksudnya adalah setelah kita menghayati dan memaknai kandungan Al-Fatihah dari berbagai macam sumber tafsir Al-Quran, maka jika ada indikasi untuk melakukan perilaku tertentu setelah sesi terapi, maka itu perlu dilakukan. Misalnya, tugas perilakunya adalah menyayangi orang lain. Nanti setelah sesi terapi, dia perlu melakukan itu, yaitu memberikan kasih sayang pada orang lain. Entah itu kepada ibunya, ayahnya, adiknya, kakaknya, atau orang-orang sekitarnya. Nah, itu perlu dia lakukan. Nah, inilah 3 cara yang digunakan oleh Al-Fatihah Reflection Therapy untuk memulihkan jiwa, ya. Nah, dalam kuliah online ini, kita akan lebih fokus untuk bagaimana membacakan ayat Al-Fatihah dengan sebelumnya mendengarkan tafsir Al-Fatihah dari berbagai macam sumber tafsir. Nanti kita sama-sama menghayati maknanya, ya.